12 Juni 2025. Kita start dari IHSG dulu. Seperti kemarin, masih sama persis seperti kemarin. IHSG-nya mentok di resistance garis biru yang di atas ini ya. Jadi ini garis biru ini yang di atas, ini jadi resistance yang kuat. Nah, biru bawah ini dia jadi supportnya saat ini. Nah, kemarin saya bilang bahwa kalau IHSG-nya berhasil breakout dari garis biru atas, ini dia akan lanjut uptrend. Tapi jika dia gagal breakout ya, maka dia akan menjadi sideways dan ada potensi terjadi satu pattern perlambatan tren. Kalau sampai dia turun lagi ke 7042, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Dan teman-teman yang ngerti chart tahu ini jadi pattern double tops ya, atau ini double tops nih ya, jadi kayak huruf M kayak gini. Ini adalah tanda perlambatan tren atau pembalikan arah dalam jangka pendek. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya membuat big money atau the rich institution mulai memperlambat belanja sahamnya tuh mulai diperlambat tuh kenapa? Karena tarif resiprokal yang tadinya ditangguhkan atau delayed sampai tanggal 9 Juli, 3 bulan itu udah hampir mencapai ya tenggat waktu ya, tanggal 9 Juli. Jadi mereka lagi menunggu-nunggu lagi. Sementara ini kabarnya sih lumayan oke dari Amerika dan China, cukup bagus, cuman kan masih banyak ketidakpastian dan banyak saham yang udah naik signifikan, seperti contohnya saham-saham big banks yang udah naik sekitaran 20% dari bottomnya tanggal, ada yang 28 Maret, ada yang dari 8 April kemarin. BCA juga udah naik 33% dari 8 April dan sampai per hari ini kalau dihitung dari 8 April masih cuma 22%. Jadi asing kalau masih mau profit taking itu masih sangat wajar sekali. Nah, yang menarik ketika sepanjang perjalanan saya trading saham di Indo, saham Indo dan juga investing di saham Indo, saya seringkali melihat satu siklus yang entah benar entah nggak benar. Cuman aku ngelihatnya tuh seringkali terjadi seperti ini. Jadi kata-kata seringkali itu artinya tidak selalu ya. Seringkali saya melihat bahwa dalam satu siklus uptrend, setelah crash gede itu uptrend, nah didahului dengan uptrend dari saham-saham perbankan besar. Kemudian disusul dengan sektor yang lain, biasanya sektor yang juga sensitif dengan sektor keuangan itu ada properti dan sektor yang lainnya. Habis itu yang terakhir jalan biasanya sektor komoditasnya biasanya batu bara dan komoditas yang lain. Habis itu yang terakhir adalah sektor konstruksi dan semen. Nah, hari ini sektor semen dan konstruksi itu rally. Apakah ini menunjukkan bahwa ini tuh merupakan akhir dari uptrend dalam jangka menengah dari bulan April ini? Jangan-jangan nih uptrendnya udah mulai atau hampir berakhir nih, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya cukup masuk akal juga kalau misalkan teman-teman sudah mulai harus waspada dengan uptrend yang udah mulai kemungkinan akan melambat dengan ditandai naiknya saham-saham sektor komoditas, baik sektor komoditas batubara maupun komoditas energi lainnya, dan juga dari sektor yang sangat laggard sekali, semen dan konstruksi. Di mana konstruksi itu dalam beberapa tahun terakhir aku perhatikan dia tuh naiknya selalu terakhir laggard. Yang leading adalah sektor perbankan. Nah, seperti itu, berubah seperti itu terus-menerus. Jadi yang kita perlu lakukan sebenarnya just enjoy aja cycle-nya bagaimana, dan tidak perlu terlalu takut ya. Justru takutlah ketika yang lain euforia, dan serakahlah ketika sebagian besar dari market ini sangat ketakutan. Intinya jangan all in ketika sudah di atas. Kalau mau all in sebenarnya pas di bawah. Tapi kok kenyataannya susah sekali ya menjalankan satu wisdom ini aja. Kayak Warren Buffett bilang, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. It's not that easy gitu. Tapi sebenarnya paling gampang itu melakukan hal ini jika apa sih caranya supaya lebih mudah melakukan hal ini dengan mengurangi distraction. Distraction itu apa? Distraction itu teman-teman ikut grup-grup diskusi, terlalu banyak dengar sana sini.
yang bikin teman-teman bisa melakukan prinsip Warren Buffett ini, baik dibawa dalam konteks investing maupun dalam trading itu juga bisa dibawa sebenarnya, dengan cara ya kita ngikutin cycle-nya itu tadi. Kalau udah di atas cycle ya jangan serakah gitu, bisa dibawa di situ. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Yaitu dengan fokus pada strateginya. Nah, jadi fokus pada strategi, kalau trading, strategi super tradernya, dan kalau investing, ya strategi investingnya. Kalau strategi trading, pelajari di webinar M-Trade Start Basic Trading Mastery untuk pemula, tanggal 14 Juni, jam 10 pagi. Daftar sekarang dengan ketik M-Trade Start di DM aku. Nah, malam hari ini aku mau bahas tentang apa saja, pastinya saham-saham semen, konstruksi, masih saham-saham grup Bakri yang masih lanjut naik. Kemarin dan 2 hari yang lalu sudah saya bahas grup Haksoro dan saham yang lain, grup Papa PP dan grup apapun, yang kebanyakan benang merahnya adalah sektor komoditas baik batubara maupun nikel ataupun metals. Nah, asing hari ini net sales besar 211,9 miliar di pasar reguler. Sell saham ADRO, Pegas, PGEO, BRPT, BBRI. Kita ngelihat kalau ADRO, Pegas, dan PGEO, Pegas itu kayaknya ex-date artinya habis tanggal penghitungan dividen, banyak yang profit taking juga. ADRO jelang, bentar ya aku cek, jelang pembagian dividen ini, jelang penghitungan dividen atau ex-date juga kayaknya banyak yang profit taking juga. Terus kemudian PGEO juga ya. Jadi PGEO ini tanggal 13 come date, jadi tanggal 14, 15 Jumat Sabtu, 16-nya ada kemungkinan agak-agak turun dikit. Oke. Jadi judulnya malam hari ini kita akan bahas saham-saham semen dan konstruksi yang memanas menyusul grup Bakri, grup PP, grup Haksoro. Itu tandanya apa? Terus dan juga apa arti dari tarif sepihak dari Donald Trump. Sebelum saya lanjut bahas saham-saham, aku mau bahas dulu kabar terbaru dari Donald Trump bagaimana. Dimana Trump ini kebijakannya selalu on off, berubah-ubah. Trump bilang bakalan matok unilateral tarif, ya. Jadi apa artinya unilateral tarif ini? Ini adalah tarif sepihak yang diterapkan ke negara-negara mitra dagang dalam 2 minggu ke depan. Artinya tuh dia nggak perlu minta persetujuan dari negara lain. Nah, selain itu Amerika tuh mengenakan kenaikan 55% ke barang China, dan China tuh mengenakan cuma 10% ke Amerika. Jeda tarif yang kemarin, tarif resiprokal dijeda sampai 3 bulan, bakalan habis 9 Juli, itu berpotensi bisa diperpanjang jika negara-negara lain mau negosiasi dengan baik-baik. Dan saya mendengar bahwa, ada orang yang justru mendapat kesempatan di dalam kesempitan seperti ini, terutama para eksportir di Indonesia, di mana mereka bisa mengambil barang dari kabarnya ya, ada yang ngambil barang dari China, impor barang dari China, kemudian diekspor ke Amerika. Aku nggak tahu itu boso Jawanya cucuk enggak gitu loh, worth it nggak, tapi kenyataannya ada yang mencoba peruntungan di situ gitu. Terus sedangkan teman-teman yang beli barang dari China dijual ke Indo, katanya ya justru malah bersaing sendiri dengan China itu sendiri yang masuk ke Indo yang lainnya. Oke. Terus selain dari Trump, aku pengen update untuk indeks keyakinan konsumen Indonesia. Itu turun dari, nih aku kasih lihat chartnya. Ini tuh penting untuk diperhatiin sebenarnya kalau mau tahu tentang daya beli masyarakat Indonesia atau tingkat kepercayaan diri masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian ngelihat GDP atau Gross Domestic Product Indonesia itu turunnya nggak seberapa dibandingkan dengan mungkin PHK atau perlambatan perekonomian saat ini, karena belanja masyarakatnya tuh masih banyak gitu ya. Jadi sekitaran 50% lebih masih dikuasai, masih penghitungan GDP itu masih sangat dipengaruhi oleh belanja dari masyarakat ya. Nah, tapi kalau diperhatikan di sini itu Indonesia Consumers Confidence Index atau indeks kepercayaan konsumen turun lumayan signifikan ya, dari 121,7 jadi 117,5, dan ini penurunan pertama setelah 2 bulan berturut-turut dan juga level terendah sejak September 2022, bahkan sejak September 2022 kemarin. Nah, meskipun masih di atas 100 alias masih di zona optimis sebenarnya, kalau di bawah 100 tuh udah zona pesimis. Tapi data ini menunjukkan signal bahwa
konsumen di Indonesia tuh mulai ragu buat belanja dan mulai merasa tidak yakin dulu lagi soal kondisi ekonomi ke depan. Nah, penurunan ini juga mencerminkan daya beli yang mulai melemah serta tekanan yang makin berasa di kelas menengah. Nah, kalau tren ini berlanjut, dampaknya tuh bisa terasa ke sektor consumer, retail, hingga perbankan karena keyakinan konsumen sangat berkaitan dengan belanja dan pengajuan kreditnya gitu. Ya. Terus kemudian nanti kita akan bahas untuk data dari Amerika, tapi kita mau lanjutin dulu untuk bahas saham-saham. Tadi aku ada mention untuk beberapa saham dari sektor semen dan juga grup Bakri, grup Hapsoro. Enaknya bahas yang mana dulu nih? Bakri dulu atau apa dulu nih? Kita bahas Bakri dulu aja ya, karena kemarin kita habis bahas grup Bakri, jadi kita lanjutin aja lagi. Oke. ENRG, kita start dari ENRG ya. Sentimen positifnya masih sama, yaitu pemerintah merevisi perpajakan kontrak gross split migas. Untuk energinya, ini hari ini naik lagi dan naiknya kenceng. Dan kita sudah mulai siap-siap atau waspada untuk profit taking dalam jangka pendek. Coba kita lihat untuk energinya. Wing, muter-muter diam trade. Ayo, come on, my internet connection. Come on. Sorry. Ayo muter. ENRG yang di tok yang di ET ke Igoy aku @element_official. Jangka menengah masih hold cuan 8-13%, sedangkan jangka pendeknya sudah direview sell pada 12 Juni hari ini, 12 Juni cuan 7-12%. Alasannya so simple, kalau kalian pengen tahu alasannya sell kenapa, karena tadi naik tinggi habis itu keluar ekor di atasnya, dan ini sangat wajar banget kalau swing trader profit taking dulu, jangka pendeknya M-trade profit taking dulu. Teman-teman yang di tok yang di ke Igoy aku @element_official. Oke. Nah, jadi pemerintah lagi bikin aturan baru yang lebih enak buat kontrak migas, namanya gross split. Energi itu salah satu perusahaan yang main di hulu migas dan pakai kontrak model gross split ini, dan dia diuntungkan, biaya operasionalnya bisa lebih murah dan cuannya bisa lebih gede. Ya, jadi buat yang belum punya mungkin tunggu aja dulu di retracementnya dia, kemungkinan sekitaran level 236-nya. Kemudian mari kita lihat saham Dewa ya, ini prospeknya itu gimana? Udah selesai, prospeknya selesai mengubah bisnis modelnya dia ya. Dewa itu berubah dari cuma subkontraktor jadi mengerjakan proyek sendiri. Jadi marginnya bisa naik 4 kali lipat gitu. Nah, untuk EBITDA-nya tuh diprediksi bisa tumbuh 43% per tahun, dan laba bersihnya tumbuh 216% per tahun sampai 2028 nanti ya. Jadi laba bersihnya pada kuartal 1 2025 untuk Dewa ini dia juga naik lumayan tinggi, sekitaran 901% secara kuartalan, dan ini bagus. Terus tetap ada resiko dari transisi bisnis bisa agak melambat dan harga batu bara turun, ini bisa jadi tantangan buat Dewa. Secara teknikal bagaimana kabarnya Dewa ini? Ini ada pattern cup with handle. Ya, ada pattern cup with handle, dan pattern cup with handle targetnya sebenarnya sudah tercapai per hari ini 202A, di angka sekitaran 202 sampai 206-an, karena cup and handle-nya lumayan kecil, dan ini udah mulai waspada untuk profit taking juga gitu ya. Nah, terus kalau yang belum punya bagaimana? Coba sebentar, aku akan cek untuk area retracement-nya. Dewa. Oke, kita juga tinggal ngehold yang jangka menengah, cuannya 2 digit 11-15%, so that's very good. Yang belum punya tunggu aja retracement, kemungkinan sekitar area 118 atau 183 itu lebih murah, lebih aman pastinya. Nah, terus yuk kita ke saham Bumbum atau Bumi dari grup Bakri ya. Jadi grup Bakri ini sempat dulunya tuh kayak nggak gerak gitu ya setelah krisis 2008, terus kemudian Salim ada masuk, abis itu mulai aktif lagi. Nah, Bakri ini saham Bumi ini udah mulai masuk ke masa uptrend sejak dia breakout dari area 100-nya, dan kalau diperhatikan kemarin ngegas pas tanggal
11 Juni itu breakout cakep banget, cuman hari ini justru kita udah mulai waspada profit taking, mengingat sektor batubara, sektor komoditas, tidak hanya batu bara, itu kalau aku perhatiin seringkali muncul di late of uptrend. Jadi kalau uptrend satu market itu naik, dia biasanya sektor batu bara kok munculnya naiknya di belakang-belakangan. Kadang-kadang kayak gitu ya, meskipun tidak selalu gitu ya. Jadi perhatikan di sini, ini bumbumnya juga udah ekornya panjang, kok mirip-mirip ya sama ENRG tadi. Jadi M-Trade memutuskan buat profit taking jangka pendek dulu, meskipun dalam jangka menengahnya kita masih hold. Nah, dari hasil RUPS tanggal 2 Juni kemarin, Bumbum dapat restu buat melakukan kuasi reorganisasi untuk menghilangkan catatan kerugian di masa lalu. Dengan aksi ini, Bumi nantinya bisa ngasih dividen gitu. Ya, jadi tapi dividennya potensi dibagiin untuk tahun buku 2025. Yang berarti dibagikan ke investor di tahun 2026. Hanya saja Bumi belum mengumumkan nih kisi-kisi berapa rasio dividen payout ratio yang akan ditebar. Kira-kira kayak gitu, cuman kalau kita sendiri, M-Trade sendiri masih trading doang. Nah, terus satu yang epic juga, ini masuk ke tradingan M-Trade juga, yaitu BRMS. Update di sini BRMS-nya kita lagi nunggu dia retrace atau ada koreksi lagi sampai mungkin 434 atau 454-an. Oke. Bentar ya, BRMS. Sebentar, aku ngecek dulu untuk data dividen. Oh enggak, ADMR bukan BRMS, ketuker ya. Jadi oke, BRMS-nya hari ini tuh udah kayak rawan profit taking juga. Aku coba cek di M-Trade, apakah di M-Trade BRMS-nya sudah profit taking atau belum. 10 Juni BRMS jangka pendek profit taking 7-10%, sementara itu jangka menengahnya dia masih hold 21-24%. Waktu itu kita belinya di retracement tanggal 4 Juni 2025, dia belum breakout. Jadi breakoutnya ini banyak banget garisnya. Aku kasih warna merah aja biar kelihatan breakout dari warna merah ini sebenarnya dia breakout yang cakep banget. Nah, jadi dia breakout dari masa sideways-nya. Nah, tapi perlu diperhatiin ya, dua warna biru ini yang satu aku kasih biru putus-putus dan yang satu lagi ini biru tebal di atasnya, dimana dua garis biru di area 494 yang hari ini tadi tersentuh dan menjadi harga closing sore hari ini, dan 525 ini adalah area profit taking ya, rawan banget profit taking. Ya, teman-teman perhatikan BRMS ini pernah mencapai level setinggi ini, di mana level tertingginya tuh di 505-an itu pada bulan November 2024. Nah, jadi kesimpulannya kita harus waspada di area ini, udah mulai agak-agak waspada profit taking. Menariknya si BRMS ini dalam jangka pendek dan menengahnya dia itu breakout cakep banget dari masa sideways-nya, jangka pendek terutama, tapi untuk jangka panjang justru malah ada satu resistance yang kuat. Jadi kesimpulannya kita mesti harus aware dulu untuk profit taking di dalam jangka pendek sebelum nanti kita melanjutkan rally lagi untuk jangka menengah jika ada. Oke ya. Oke, terus kemudian itu BRMS, apalagi ya, mau ngomong apa tadi lupa. Oh ya, BRMS ini dia ada banyak proyek ya. Citra Palu Mineral 97%, Leach Mineral 61%, Suma Hexa 80%, Gorontalo Mineral 80%, dan 49% saham di proyek dairy yang yang simpan zinc dan timbal 11 juta ton ore. Anyway, kinerja keuangannya juga aku udah sempat bahas, laba bersihnya naik 304% secara tahunan, pendapatannya di first quarter 2025 tuh naik 212%. Jadi kok kayaknya ini masih bisa lanjut meskipun dia kebentur resisten jangka pendek, ini kemungkinan dia bakalan retrace aja ya. Jadi akan ada retracement kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi retrace terus kemudian bisa naik lagi, dan justru M-Trade malah nungguin retracementnya BRMS untuk trading dalam jangka pendek.
Oke, terus kemudian kita akan lanjut lagi buat ya BRMS. Ini sentimen positifnya produksi emasnya naik terus juga sih. Aku mau bahas sektor, sekarang kita beralih yuk ke sektor semen dan sektor konstruksi yang aku bilang tadi merupakan sektor yang laggard. Seringkali sektor ini tuh naik justru di akhir sebuah siklus uptrend besar. Yang mengawali banking, kemudian dilanjutkan properti, terus sektor-sektor yang lainnya, terus diakhiri dengan komoditas baik batu bara ataupun metals, dan kemudian diakhiri dengan semen dan juga construction. Apakah ini benar-benar mengakhiri atau mengakhiri sementara doang istirahat untuk kemudian balik lagi nanti, jangan-jangan cycle-nya habis ini bankingnya yang naik lagi. Yang paling penting ya kita aware akan adanya rotasi cycle seperti ini ya, dan dikonfirmasi dengan chart ya. Jadi ada awareness rotasi cycle tapi konfirmasinya dengan chart, bukan dengan perasaan. Caranya bagaimana? Pelajari strategi support trader di webinar M-Trade Start Basic Trading Mastery 14 Juni jam 10. DM saya M-Trade Start. Oke, mari kita lihat saham-saham dari sektor konstruksi. Ada saham Adikarya ya, dimana saham Adikarya kemarin breakout dan kemudian hari ini juga masih lanjut naik. Tapi kalau aku melihatnya kok kayaknya pergerakannya tuh belum tentu yang rally-nya bakalan sampai rally yang keren banget atau kinclong banget, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kontrak barunya tuh sebenarnya turun 72% secara tahunan. Kenapa turun signifikan? Karena peralihan fokus anggaran pemerintah dari infrastruktur ke sektor lain, terutama konsumen dan energi, kira-kira kayak gitu. Nah, ada angin seger sih dari pemerintah yang menaikkan anggaran Kementerian PUP dari 50,48 triliun jadi 73 triliunan atau naik 46% gitu loh. Jadi ada ditambah juga proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha senilai 83 triliun, tapi ya ini kayaknya aku ngelihat naiknya sementara doang, jadi just trading doang gitu ya. Terus kemudian kita coba lihat buat PTPP. Kalau dari sektor konstruksi secara fundamental yang paling bagus PTPP, setelah itu Adikarya. Nah, PTPP-nya ini udah naik duluan dan sideways, dia akan bergerak sideways antara 426 sampai 480 ini. PTPP dia dapat proyek baru buat pelebaran jalan tol Tangerang Merak dan juga segmen Cilegon Timur ke Cilegon Barat. Nilai proyeknya 134,7 miliar gitu. Dan ini positif buat PTPP sebagai sumber tambahan cuan baru ya dari proyek barunya dia. Terus kabarnya merger PTPP dan Wika tetap jalan ya. Jadi keputusannya nanti ditentukan sama Danantara, tapi arahnya tetap lanjut. Hopefully dengan adanya Danantara, sektor construction ini BUMN juga bisa lebih bagus gitu ya. Oke, terus secara teknikal gimana? Secara teknikal better wait and see dulu for retracement. 2 hari terakhir volumenya bagus, tapi kalau diperhatikan kemarin 11 Juli dia gagal breakout. Jadi kalau aku personally aku akan wait and see dulu. Nah, sekarang kita masuk ke semen-semenan yuk. Kita start dari SMGR dulu ya. Oke, rumornya SMGR ini, rumor tuh artinya belum terkonfirmasi. Teman-teman ya di TikTok yang di YT langsung aja ke IG aku @ellen_official untuk bisa lihat chart ya. Jadi aku ada share chart di situ. Jadi rumornya SMGR ini ngelepas SMBR ya. Jadi SMGR tuh Semen Indonesia. Kenapa kodenya SMGR? Karena dulu namanya Semen Gresik gitu. Siap ngelepas Semen SMBR yang tadinya sampai sekarang juga ya, namanya Semen Batu Raja ya. Jadi Semen Indonesia atau dulu Semen Gresik ini ya siap melepas SMBR katanya, asalkan harganya cocok. Nah, terus SMGR ini bukan lagi Persero, jadi sebenarnya masih Persero ya, tapi ya anyway, SMGR ini masih punya Semen Padang dan Andalas juga di Sumatera. Oke, aku mau kasih lihat buat teknikalnya SMGR. Perhatikan di sini, kalau SMBR dilepas, SMGR bisa dapat uang tunai dari penjualan sahamnya
Nah, ini dia masih sideways, resistennya ada di sini. Oke, ya ini jadi resistensinya ada di area 2890-an di sini. Perhatikan breakout dari area 2890 dia bakalan uptrend, tapi kalau konteksnya trading ya, kalau konteksnya trading bukan investing, itu yang paling cepat udah pasti SMBR. Nggak peduli fundamentalnya mau gimana ya. Jadi kalau yang size-nya lebih kecil itu biasa gerakannya akan lebih cepat. Dan hari ini tadi SMBR breakout-nya tuh kencang banget ya. Jadi kita ambil pas benar-benar di area breakout-nya di sini. Hari ini dia naik 24% ARA. Biasanya kalau ARA masih akan bisa lanjut naik lagi besoknya. Bentuknya kurang lebih kayak chartnya di tanggal 30 April, 2 Mei, dan juga di 5 Mei ini. Jadi ini ada flag pertama, ini pembentukan flag yang kedua atau anak tangga ketiganya dia. Loh kok bisa ketiga? Karena yang pertama anak tangganya tuh terbentuk dari Februari sampai Mei di bawah sini. Kemudian ini anak tangga kedua, dan ini dia potensi membentuk anak tangga ketiga. Ada kemungkinan pembentukan bendera atau tiangnya ini ya, jadi kalau misalkan dia naik lagi ada kemungkinan bisa menguji sampai 348 di sini. Jadi nanti kira-kira bakalan sideways-nya seperti ini, dan tebakan kayak gini ini belum bisa, kayak nggak bisa di ngomong 100% pasti gitu ya. Bisa jadi mungkin malah sideways-nya bentuknya di sini, artinya ada sideways dulu. Tapi sebenarnya mau sideways di atas ataupun sideways di bawah di sini bentuknya, teman-teman yang ada di TokTok langsung aja ke IG aku @ellenmei_official dan di YT ya. Jadi nggak peduli dia mau sideways di atas, naik lagi baru sideways, atau dia besok jadi sideways, itu tetap bagus asalkan pas dia jatuh merahnya itu nggak jatuh gede. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini yang paling potensial buat di trading kan. Oke. Oke, terus yang telat gimana? Yang telat tunggu retracement aja sekitar 280 atau ke bawah. Jangan dikejar kalau misalkan besok naik lagi. Terus aku mau bahas saham-saham yang lain random-random. Grup Hapsoro. Masih uptrend rajanya. Hari ini agak-agak gagal breakout, tapi masih oke sih, masih cakep. Jadi kita M-Trade masih hold aja. Raja twing cuan 23%. Yeay, ini cuan 23%. Oke, terus yang jangka menengah ya, jangka pendek udah profit taking dan tadi baru beli lagi. Ratu ini juga barusan, ini breakout beberapa hari kemarin, speednya agak beda, tapi Ratu jangan dikejar, tunggu retracement dulu aja. Dan selengkapnya pastinya belajar bareng M-Trade ya. Terus epic banget sih M-Trade dapat cuan dari Toba, ini murni benar-benar pure technical banget. Mari kita lihat TOBA. Dia cuan 65% nih Toba. TBS energi utama TBK jangka menengah. Kalau jangka pendek udah profit taking. Wah kalau gitu cuannya banyakan jangka menengah dong. Ya iya, karena kan time frame-nya lebih gede. Tapi kalau tiba-tiba dia sideways ya lebih bagus jangka pendek, ya kan, time frame-nya lebih gede. Ya ini tinggal ngehold aja, dan pastinya saham-saham yang naik rally tinggi gini kalau turun kita pasti akan tungguin buat masuk lagi. Jadi buat TikTok terus. Dan sekarang yang kita lagi tungguin, kita tungguin koreksinya ada PGEO dan PESAP. PGEO gak mau turun, tapi beberapa hari lagi dia akan bagi dividen. Jadi
akan ada penghitungan dividen kalau tidak salah tanggal 13 Juni sekitar 3,97%. Jadi kalau turun sekitar 4-5%an tuh cuman segini doang. Dan nanti kalau pas come-date M-Trade mungkin kalau cuman turunnya X-Date turunnya cuman segini doang, M-Trade masih belum akan jual buat PGEO-nya ya. Terus kenapa kok tadi gak beli lagi trade gitu, M-Trade maksudnya. Kenapa nggak beli lagi? Katanya lagi di watch buat jangka pendek. Nanti aja lah jangka pendeknya kita buybacknya nunggu abis dia X-Date aja. Kalau dia X-Date kan dia turun. Anyway, still beautiful pattern. Oke, terus Pegas turun abis dia bagi penghitungan dividen nih X-Date. Nah justru ini malah menarik buat traders. Kita malah nungguin ini dia turunnya sampai mungkin bisa sideways beberapa hari, tapi justru ini malah kesempatan buat kita bisa watch dia buat buy on weakness. Oke, terus kemudian update lagi saham apa lagi ya? Kayaknya udah banyak yang aku update. Aku mau cek komen dulu yang di Igoy. Selamat malam Michael Lauren, Janizam, Increase 44, Kumimi Mami, Soraya Zakir. Halo semuanya. Oke, karena nggak ada yang nanya tadi, yang ditanya Pesap Bumi juga udah aku bahas. Di TokTok ada nanya itu, tapi aku udah bahas. Sambil aku nunggu komen kalian muncul di Igoy aku mau bahas Bitcoin dulu. Bitcoinnya lagi sideways aja, ini normal sideways. Jadi beberapa hari yang lalu sempat naik sampai 111 ribuan. Tunggu retracementnya aja ya, jadi sekitar 106-an atau mungkin lebih murah lagi tuh 101. Di sini ada support kuatnya. Swing trading aja gitu. Terus ini komen-komen udah muncul buat saham Indonesia, ESA, ACES, SIDO, BBRI, BBNI, BMRI. BBRI-nya masih sideways normal dan lagi di area retracement, nggak ada perubahan, masih menarik untuk retracementnya. Terus kemudian BBNI justru malah udah agak-agak di resistance-nya. Ini di SNG lagi sideways aja, slow melo-melo. ACES juga lagi slow melo-melo meskipun ada tanda-tanda akumulasi, tapi tanda akumulasinya kelihatannya nggak terlalu kuat dibandingkan dengan sektor komoditas. Oke, terus SIDO, ada yang nanya SIDO malah downtrend. Ini M-Trade potensially bakalan jangka pendek kayaknya bakalan bisa cut loss nih, bakalan bisa stop loss nih ya kalau seandainya dia breakdown lagi. Kita coba lihat. Oke, terus BP. Ada yang nanya BP. Kok BP NYSE sih? BBRI atau BBNI, BBRI, Antam Fore, MBM Martins, Era, Fore, DSNG udah, Petro, Cuan, Indi Harum, Antam Fore, banyak yang nanya Antam sama Fore. Aduh Antam, aku masih mau nunggu retracement dikit lagi kalau dikasih ya. Tunggu retracementnya dulu aja. Kalau Fore bener-bener main technical banget. Ya hold aja lah yang punya, jangan beli di atas kayak gini, riskan banget. Bumi udah dibahas, ADRO tadi kayaknya udah aku bahas. BBRI apa bisa naik lagi? Jawabannya bisa, kenapa tidak? Asalkan kamu sabar. Nggak perlu sesabar kamu ngehold saham gorengan kok. PGO udah dibahas.
tintsnya sideways. MBMA wait and see dulu aja. DMR beautiful tapi mau bagi dividen. Jadi maksudnya harganya bisa agak turun dikit. Udah ngantuk. Teman-teman langsung aja DM aku mTradeStart deh buat daftar gimana cara trading. Tidak hanya Indo Stocks tapi bisa dipakai US Stocks, di kripto dan juga di apapun lah ya. Langsung aja DM saya mTradeStart. Saya Ellen May. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jangan lupa juga follow Igoy Super Trader ID dan juga Cryptofolio untuk belajar US Stocks dan juga kripto. Thank you so much. Bye bye.